Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ah, Lalu kita awali dengan puji syukur hanya kepada Allah Ta'ala yang memberikan kita nikmatnya yang luar biasa, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, ya, nikmat ilmu yang bermanfaat, dan nikmat uhuwah kita malam ini, dan juga nikmat-nikmat lainnya ya yang tentunya tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita syukuri dengan sempurna. Dan tak lupa juga kita selalu curahkan salam dan salawat ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Sallallahu para alaihi wasallam. keluarganya dan para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman. Yang pertama, saya Amin. juga ingin ucapkan jazakallahu khairan wa barakatuh atas kehadirannya Pak Dias sebagai pemateri kita hari ini ya mengenai produk launch. Wafikum Insyaallah barakallah. acara ini sampai jam jam berapa? 9 ya jadwalnya. Ya, sampai jam 9 malam. Ya, semoga Allah mudahkan. Amin. Dan semoga ucapkan jazakumullah khairan wa barakatuh fikum atas kehadirannya teman-teman dari Zeda Consulting, Pak Sulistyo, Pak Aspiras, dan Mas Alfian. Kemudian saya ucapkan juga jazakumullah khairan wa barakatuh fikum atas kehadirannya teman-teman peserta webinar kali ini. Ya, tentunya perkenalkan diri saya dulu, adalah saya Ido Iba ya. Saat ini di Zeda Consulting sebagai founder dan CEO. Ya, jadi bagi yang belum mengetahui Zeda Consulting itu apa, mungkin saya sedikit share. Nah, jadi kita tampil ya. Zeda Consulting adalah perusahaan konsultan manajemen pengusaha muslim yang untuk bisa berikhtiar scale up dengan sehat. Nah, kemudian kami mempunyai nama legal adalah PT Zeda Business Nasional ya, dengan visi menjadi perusahaan konsultan manajemen profesional bertaraf internasional yang mengedepankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan misi kami adalah membantu para pengusaha muslim yang membantu bisnis para pengusaha muslim berikhtiar secara efektif dan efisien menjadi perusahaan besar yang sehat ya, dengan tagline untuk isi melampaui dunia. Salah satunya ikhtiar kami membantu adalah mengadakan free webinar ya, untuk saling berbagi ya, dan berdiskusi, sharing dan diskusi ya, mengenai apa saja yang sekiranya bisa menjadi wasilah ikhtiar ya, untuk scale up dengan sehat. Yang hari ini insya Allah supaya menghemat waktu ya, untuk bahasan kita kali ini akan dibawakan oleh Pak Dias. Saya serahkan waktunya kepada Pak Dias. Betul, Pak. Masih mute Pak Dias. Bismillah. Siap. Insyaallah. Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jazakumullahu khairan kepada tim Ziyadah Consulting, Pak Ido, Pak Swistio, Mas Firas, dan kawan-kawan lainnya. Terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk menghadiri webinar pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan balasan kepada antum semua, dan semoga apa yang akan dibahas pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Oke, izinkan saya langsung mulai aja supaya tidak memperlama waktu lagi, Kak. Izinkan saya share screen ya, Pak. Silakan. This one, oke. Oke, apa bisa terlihat? Sudah. Sudah. Oke, Masya Allah. Bismillah. Oke, jadi pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berbagi atau menceritakan mengenai produk launching 101. Wah, ini kayaknya banyak yang berminat dengan produk launching. Dan jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Dias Aryo Wibowo. Saya biasa dipanggil Dias. Saya merupakan associate consultant dari Ziada Consulting. Alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat. Barakallahu fiikum. Lalu kita langsung aja behind the story. Behind the story ini adalah latar belakang saya dulu ya kita bicara. Jadi sedikit cerita, saya sebelumnya pernah bekerja di LG sebagai product marketing lead, dan juga saya bekerja di perusahaan akses mobile, yaitu teknologi informasi, ya mereka bergerak di bidang teknologi informasi sebagai business director. Nah, sebenarnya pengalaman inilah yang membangun atau membentuk shaping knowledge saya, dan juga saya menemukan sesuatu yang menarik yang mungkin bisa saya share ke teman-teman pengusaha muslim gitu. Karena saya lihat di lapangan mereka belum mempunyai hal ini gitu. Kebanyakan dari mereka ya, mungkin ada beberapa yang sudah. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika saya meluncurkan produk namanya LG G5. Jadi saya waktu di LG itu saya mulai dari G3. Dulu mungkin ada yang kenal dengan G3. Ya, G3 itu termasuk lumayan sukses pada saat itu. Setelah G2, kemudian muncul G3, antusias dari pelanggan atau konsumen itu sangat-sangat sangat tinggi. Jadi G3 itu salah satu produk LG yang cukup sukses dari sisi penjualan dan juga revenue. Lalu terakhir saya pegang adalah G5 ini, G5 SE. Saya sebagai product marketing manager di LG Mobile. Oke, kita langsung next saja. Oke, berikutnya adalah urgensinya. Kenapa sih kita harus mendengarkan sharing session mengenai produk launching ini? Karena itu tadi, karena di sini saya lihat sekarang di di teman-teman pengusaha muslim itu, ketika saya banyak berbicara dengan atau berdiskusi dengan mereka, kebanyakan itu di divisi marketing yang ada pada perusahaan mereka sekarang itu hanya ada seperti begini nih, social media management, ini standar ya, social media management, habis itu fungsinya ada digital marketing, ya kan? Habis itu graphic designer, lalu mungkin ada branding dan sales promotion. Biasanya kalau di sebuah perusahaan itu kayak gini nih marketingnya gitu. Kebanyakan yang saya temui, mungkin tidak semuanya, tapi kebanyakan yang saya ketemui gitu. Jadi bagi mereka fungsi marketing itu adalah ini. Sekarang dengan adanya digital marketing, mereka harus punya satu orang untuk bisa digital marketing. Lalu ada tentunya mereka harus punya social media management ya, posting, konten dan schedule dan lain-lain. Dan juga mereka punya graphic designer yang masuk dalam tim marketing. Lalu mereka punya juga tim branding, dan tentunya mereka akan melakukan aktivitas sales promotion. Oke. Nah, ini adalah kondisi sekarang yang saya temui di para teman-teman pengusaha muslim. Nah, padahal ketika berdasarkan pengalaman saya ketika saya di LG Mobile itu, divisi marketing itu tidak hanya itu, ada satu fungsi atau satu divisi yang kalau di LG Mobile itu dia sebagai championnya gitu, product championnya, dia yang sebagai motor penggeraknya gitu. Apa namanya? Nama divisinya adalah divisi product marketing gitu kan. Disinilah esensi dari sebuah product marketing itu sendiri atau marketing itu sendiri gitu.
Nah, di sini apa bedanya dengan yang tadi standar tadi adalah kalau di sini dia lebih banyak ada fungsinya yaitu market insight pertama. Jadi produk marketing itu lebih banyak melakukan riset tentang apa yang ada di market. Baik dari misalnya kompetitornya gimana atau misalnya apa namanya landscape industrinya kayak gimana, itu tim produk marketing itu harus mempunyai ilmu di situ gitu. Kedua adalah insight dari customer-nya, customer voice. Sebenarnya customer itu sukanya kayak gimana sih gitu. Itu kita itu sangat concern di situ gitu untuk di divisi marketing ini, di produk marketing gitu. Dan ini tidak saya temui di perusahaan-perusahaan sekarang yang ada, perusahaan-perusahaan teman-teman pengusaha muslim yang saya temui gitu. Tidak ada tuh customer voice. Apakah tahu gimana hasil dari survei customer-nya, bagaimana, apa insight yang dapat dari customer-nya, mereka tidak punya kebanyakan gitu ya. Lalu kompetitor analisisnya gimana, apakah fitur-fitur apa aja yang ada di mereka yang kita bisa compete gitu. Nah, nggak ada juga gitu. Lalu ada positioning kita gimana relatif dibandingkan dengan pesaing, itu juga mereka tidak ada. Lalu value proposition juga tidak ada. Nilai apa, benefit apa, proposisi apa yang kita bisa tawarkan ke konsumen yang bisa unik, dan membedakan antara kita dengan kompetitor, itu nggak ada gitu. Dan yang terakhir, gimana caranya untuk melakukan produk launching juga mereka tidak punya satu skema sistematis yang terstruktur gitu. Sehingga mereka produk launching ya mereka berdasarkan gut feeling aja gitu. Oke. Jadi inilah mengapa produk marketing itu fungsi dari produk marketing itu sangat penting dan sangat-sangat krusial, urgent dan esensial, dan yang kita bisa adopsi dari perusahaan multinasional, kita bisa adopsi kepada para pengusaha muslim di Indonesia ini supaya kita bisa lebih kompetitif. Oke. Lalu berikutnya adalah ini. Jadi basically produk marketing itu akan menjawab isu klasik mengenai pertanyaan krusial ini. Ketika saya misalnya berdiskusi dengan para pengusaha muslim, ketika saya tanya nih, baik karyawannya atau ownernya, itu Pak atau Bu, kenapa calon konsumen lebih memilih produk atau jasa Anda ya? Nah, dia agak pause, diam sebentar gitu. Kenapa ya? Nah, itu tanda bahwa value proposition atau tidak adanya kejelasan dari produk marketing itu sendiri gitu. Proses-proses dari produk marketing yang tadi aku jelasin gitu. Kenapa ya? Kan mungkin karena harga kita. Nah, setelah dia berpikir, setelah dia pause dulu, setelah dia diam dulu, dia baru bisa menjawab gitu. Itu ownernya. Apalagi anak buahnya itu. Anak buahnya tanya, aduh nggak tahu Pak, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya krusial banget, tuh sangat-sangat esensial banget gitu sebagai seorang pengusaha itu kita, atau seorang marketer, kita harus tahu kenapa konsumen lebih memilih produk Anda gitu. Apa bedanya dengan produk lain? Lalu pertanyaan berikutnya yang juga agak kabur tuh, siapa sih konsumen Anda itu? Nah, iyalah perempuan, ya ibu-ibu biasa kayak gitu, atau bapak laki-laki. Nah, tapi masih general, masih abu-abu, masih vague itu masih ya kurang jelas gitu. Lalu berikutnya ketika ditanya lagi, bagaimana ya cara peluncuran? Nah, mereka biasa yang nanya nih, Mas, gimana cara launching produk yang benar tuh gimana sih? Nah, itu salah satu pertanyaan juga yang bisa dijawab dengan adanya fungsi produk marketing di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian, untuk perusahaan pengusaha muslim gitu. Lalu yang terakhir adalah ini yang benar-benar juga krusial, adalah product market fit gitu. Apakah memang produk atau jasa yang kita akan luncurkan atau yang kita sudah luncurkan itu memang diinginkan, dibutuhkan oleh target konsumen, dan juga bisa bisa memenuhi kebutuhan cost produk kita selama produk life cycle. Maksudnya revenue-nya banyak nggak gitu, penjualannya bisa banyak nggak gitu. Nah,
itu juga jadi concern-concern. Jadi 5 ini adalah concern-concern yang saya bisa dapat atau yang penting, yang krusial, yang esensial yang saya bisa dapat ketika saya diskusi dengan para teman-teman Bapak Ibu pengusaha muslim semua gitu. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke framework-nya. Jadi ini ada framework-nya. Framework-nya itu ada 6 sebenarnya dari sisi garis helikopter view-nya, yaitu ada meletakkan fondasi, mendefinisikan inisiatif strategis, persiapan, tumbuh, dan adaptasi. Ini selama product life cycle ya. Nah, di situ ada peluang pasar, atau kita pertama cari peluang pasar dulu nih, market opportunity, lalu kita merancang produk dan layanan kita sesuai dengan market opportunity yang ada. Nah, nanti yang akan kita sedikit bahas di sini adalah mengenai strategi masuk pasar dan rencana peluncuran produk, framework-nya yang dilakukan oleh perusahaan multinasional nih, yang di nomor 3 ini. Lalu membuat rencana pemasaran, itu udah mulai persiapan tuh, rencana pemasaran secara komplit, ya, end to end, 360, lalu akhirnya produk launching, kita eksekusi rencana pemasaran itu, lalu sambil berjalan kita akan menemukan kesesuaian. Apakah hipotesis kita benar di awal atau tidak, atau apakah kita harus pivot, pindah target audience atau tidak. Nah, itu kita disinilah fungsi dari product marketing juga ketika melakukan eksekusi. Lalu akhirnya jangan lupa product launching itu adalah awal dari segalanya, baru awal nih. Nah, awal dari segalanya itu nanti along the way, selama perjalanan hidup dari sebuah produk itu atau jasa itu, kita harus tetap evaluasi. Misalnya secara reguler, evaluasi setahun sekali, reguler kita cari market data lagi, kita cari lagi konsumen, gimana sih voice of customer-nya, bagaimana suara-suara konsumen, apakah benar memang produk kita itu dibutuhkan, diinginkan, sesuai dengan target audiens yang kita tuju, gitu. Jadi ini adalah selama perjalanan hidup dari sebuah produk, mulai dari awal, lahir, hingga akhirnya decline. Itulah product marketing. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke tahap nomor 3, itu strategi masuk pasar dan rencana peluncuran produk. Oke. Nah, di LG Mobile itu mereka itu punya satu framework yang mungkin bisa kita adopsi framework tersebut gitu. Memang kita harus melakukan penyesuaian ke masing-masing industri, masing-masing tipe tipe produknya. Tapi secara garis besar ini hampir sama kan gitu. Jadi kita bicara tentang peluncuran produk new atau jasa ya, new product introduction. Kalau di LG Mobile mereka bilangnya adalah new product introduction atau NPI. Mereka tuh membuat framework untuk apa tujuan NPI itu supaya quick win, supaya kita punya manual guideline. Jadi orang seperti saya pada saat itu sebagai product marketer itu nggak perlu lagi nyari-nyari kesusahan untuk nyari-nyari langkah-langkah selanjutnya apa ya gitu. Apalagi kalau misalnya tingkat turnover, bukan churn, tapi turnovernya ya, turnover dari karyawan itu cukup tinggi, gitu. Mereka kan ganti-ganti tuh, ada training lagi, itu sangat-sangat sangat menyusahkan ya kan. Butuh lagi ada learning curve lagi, kurva pembelajaran lagi. Tapi dengan adanya, saya merasa dengan adanya framework NPI ini, itu saya bisa langsung masuk tune in gitu, langsung bisa mengerjakan sesuatu dengan efektif dan efisien kalau menurut saya. Jadi ini ada guideline untuk proses meluncurkan suatu produk baru. Lalu ini juga dibuat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses peluncuran suatu produk. Jadi dengan adanya framework ini, itu nanti diharapkan insya Allah kita akan mendapatkan efektivitas dan efisiensi gitu. Dibandingkan kalau kita nggak ada framework sama sekali, kita cari-cari di googling misalnya, butuh waktu lama kan. Gitu, atau misalnya kita harus training dulu, itu butuh waktu lama. Tapi dengan framework ini itu diharapkan kita bisa langsung tune in. Dan ini adalah produk modul ini dibangun oleh mereka itu berdasarkan best practice yang mereka telah implementasikan di seluruh dunia, karena mereka kan multinasional ya. Jadi best practice di seluruh dunia termasuk di Indonesia mereka gabungkan ke dalam satu modul ini gitu. Apa itu modulnya? Namanya modul product introduction. Intinya adalah NPI itu adalah dimulai dari produk, ya kan? Kalau di mereka itu kita bagi 3 produknya itu. Ini memang strateginya ya. Strateginya kita bisa bagi 3.
yaitu general, habis itu ada market driver, dan juga ada flagship gitu. Biasanya yang mendapatkan revenue terbanyak memang di flagship dan general untuk mengundang, atau market driver untuk mengundang traffic. Lalu kita di sini juga ada gimana caranya untuk menentukan harga, channel, promosi. Jadi konsepnya ini kan pemasaran ya, harga, channel, promosi. Habis itu kita tuangkan ke dalam pre-launch, launch, dan post-launch. Oke. Oke, ini adalah Oke. Nah, ini adalah kerangka kerjanya. Jadi ruang lingkup peluncuran produk baru ini yang dilakukan di mereka yang mereka lakukan atau mereka bentuk adalah ini. Mereka bentuk pertama adalah target setting dan planning yang terdiri atas product positioning, target channel setting, sales marketing plan, sama strategic partnership. Nah, lalu berikutnya adalah eksekusi. Di breakdown ada ATL, through the line, below the line, sama ISM itu in-store management. Karena kita kan punya, atau mereka kan punya store ya, banyak brand shop mereka di Indonesia, jadi mereka harus ada manajemen untuk store-nya gitu, termasuk training untuk karyawan juga yang sebagai sales promotion di situ. Lalu package per sales flow ini adalah untuk industri-industri yang memang punya distributor gitu. Jadi untuk industri-industri yang memang ada distributor atau ada reseller, nah di awal kita udah bikin namanya package sales flow. Jadi ada sell in, kita jual ke distributor itu, lalu distributor ada sell through kepada dealer-dealer atau kepada reseller-reseller kecil, dan akhirnya sell out munculkan penjualan. Gitu. Oke. Sekarang kita mulai masuk di ini adalah framework berdasarkan to do, tools, dan output. Ya, jadi gini. Jadi nanti dengan ini diharapkan teman-teman pengusaha Muslim ini bisa tahu, oh ketika let's say kita mau meluncurkan suatu produk. Yang pertama adalah product positioning. Oke. Apa yang harus dilakukan ketika kita ingin meluncurkan produk baru pada tahap product positioning? Pertama, kita harus melakukan analisa kompetitor. Nah, banyak juga yang saya temukan itu mereka tidak melakukan analisa kompetitor gitu. Mereka cuma menghubungkan antara resource yang ada aja. Oh, mereka punya produk ini kayaknya bagus nih. Ya, mungkin kompetitornya adalah ini. Ya udah cuma kayak gitu doang. Cuma tidak dianalisa secara detail. Afwan. Lalu ada namanya analisa slot. Analisa slot nanti saya akan ada contohnya. Lalu ada analisa hit model. Analisa slot itu untuk mengetahui jumlah perputaran uang atau jumlah berapa uang yang kita bisa hasilkan kalau kita mengambil sepersentase dari market tersebut. Contohnya misalnya kita ambil 2%. Berapa sih kita bisa dapetin kalau kita bisa mengambil pasar di situ, kuenya di situ sebanyak 2%, itu namanya analisa slot. Lalu ada analisa hit model. Nah, ini benchmarking. Nah, kita masuk industri itu yang paling hitnya modelnya di situ apa ya gitu. Nah, kita harus benchmark sama yang paling hit gitu, karena kita pengen jadi mengalahkan yang the best kan gitu. Jadi kita harus selalu benchmark dengan yang paling hit di situ gitu. Kalau misalnya handphone misalnya dengan brand yang warnanya biru gitu misalnya kayak gitu. Lalu price positioning, kita harus juga menentukan positioning dari price kita. Harga kita berapa compare it dengan kompetitor kita yang ada di market, terutama dari lawan terberat kita gitu. Atau kue yang kita mau ambil atau pasar yang kita mau ambil kuenya gitu. Itu kita harus menentukan strategi positioning di situ. Lalu, nah ini unique value proposition nih. Kita harus juga buat unique value proposition. Unique value proposition ini dilakukan agar nanti kita bisa menjawab dengan mudah kenapa konsumen itu membeli produk kita. Jadi dengan gampang, karena kita udah tahu apa unique value proposition kita relatif dibandingkan dengan para pesaing kita, begitu. Lalu yang paling krusial juga adalah menentukan target konsumen. Itu kita harus tentukan, karena kita nggak bisa kita tidak bisa menyediakan, memprovide produk kita untuk ke semua konsumen kan, kita harus menentukan karena resource kita terbatas gitu. Nah, tools-nya adalah apa? Nah, tools-nya adalah kita bisa melakukan, kalau di LG ada kita kerjasama sama GFK ya. Lalu
kalau misalnya tidak ada, ya kita bisa dengan cara survei. Survei ini bisa kita lakukan sendiri, gitu. Misalnya kita survei ke dealer-dealer, ke ITC, misalnya kita survei, kita bisa lakukan dengan hal itu. Atau kita survei sekarang lebih mudah lagi, kita bisa survei ke Shopee Mall, kita bisa survei ke Tokopedia, gitu. Sekarang lebih mudah lagi, dan kita bisa lakukan cek, oh kalau produk ini harganya berapa ya, ini yang paling hitnya yang mana ya, gitu. Dengan mudah kita bisa lakukan. Lalu public data ini misalnya kalau kita masuk ke statistik, badan statistik BPS gitu, atau nggak ke Bank Indonesia misalnya kayak gitu, atau nggak ke perdagangan, Departemen Perdagangan misalnya seperti begitu. Lalu ada tools yang berikut dilakukan adalah dengan kita buat template gitu. Kita punya template, market analysis template, competitor checking template, product service comparison template gitu. Nah, kita tuangkan semua di situ di template itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian juga harus membuat template ini untuk bisa memudahkan Bapak Ibu sekalian. Nah, outputnya apa? Bentar ya, aku nyanyi. Outputnya apa? Outputnya adalah nanti kita bisa dapat area putih. Area putih ini apa sih? Kalau bahasa Inggrisnya kita bilang white space. White space itu jadi dari semua kompetitor, dari semua market yang ada, kan ada banyak kompetitor, kita pasti bakal menemukan satu space, satu ruang untuk kita bisa masuk ke situ, penetrasi ke situ, dan kita bisa bersaing di situ karena kita resource-nya mumpuni untuk bisa bersaing di space itu gitu. Tapi memang harus kita petakan dulu landscape kompetitornya. Kalau nggak kita petakan landscape kompetitornya, persaingannya, kita nggak akan tahu di mana white space itu, tempat kita akan nanti bertarung di situ begitu. Lalu nanti dengan hal itu juga outputnya apa? Adalah key unique value proposition. Kita bisa dengan jelas mengetahui, oh produk kita, servis jasa kita punya keunggulan, harganya lebih murah segini, fitur-fiturnya lebih bagus ini gitu. Itu lebih jelas gitu. Lalu outputnya lagi adalah komputer model. Jadi kita mempunyai satu sheet atau Excel sheet mengenai model-model komputer apa aja sih di situ yang bersaing langsung dengan jasa atau produk kita. Lalu berikutnya adalah setelah kita melakukan product positioning, kita lalu melakukan channel setting. Jadi kita setelah dibuat positioning produknya, oke, sekarang kita mau jual kemana, strateginya gimana gitu. Apakah Instagram, apa kita langsung launching di Shopee kah, atau kita launching di Tokopedia kah, atau kita mau ada event offline, online, kayak gitu. Lalu kita analisa per channel tersebut. Kita kalau misalnya produk kita itu let's say high end, apakah kita bisa jualan banyak di Shopee ya? Apakah Shopee itu sesuai dengan karakteristik produk kita ya, atau jasa kita ya? Kayak gitu. Itu yang perlu dianalisa. Terus apakah misalnya produk kita adalah produk air minum, apakah di Shopee jualan air minum ya? Gitu. Itu juga perlu kita analisa dari per channel ya. Lalu habis itu kita, kalau misalnya produknya merupakan produk yang harus didistribusikan, berarti kita harus melakukan distribution plan. Kalau misalnya LG, kita bekerja sama dengan Erafon atau dengan TAM. Nah, kita meeting dengan mereka mereka akan membantu kita untuk melakukan rencana untuk distribusi penetrasi ke seluruh Indonesia sesuai target distribusi kita. Nah, toolsnya apa? Nanti ada template target channel store analysis template. Jadi per store, ada e-commerce, misalnya ada store, itu berapa, analisanya gimana, apa yang akan kita jual di situ. Lalu juga area per area, misalnya distribution plan-nya bagaimana, berapa produk yang harus dikirim ke area ini, berapa produk yang harus dikirim ke area ini, begitu. Atau berapa produk yang kita harus stok di Shopee atau di Tokopedia gitu ya. Atau produk manakah yang harus kita, kalau bisa kita punya banyak produk manakah yang kita harus masukkan ke Tokopedia, yang kita harus jual di Tokopedia, kayak gitu. Dan outputnya adalah targetnya, ada target di situ, dan juga rencana distribusi tersebut. Lalu setelah kita selesai melakukan setting dari target channel kita, nah lalu kita sekarang ini adalah melakukan plan, sales dan marketing plan. Di sini yang harus kita lakukan apa? Pertama, kita harus melakukan profit and loss analysis, gitu, revenue projection.
ya kan? Habis itu kita muncul profit, kita dapat profit nggak nih masuk di pasar ini? Nanti nggak malah boncos lagi gitu kan? Gitu. Habis itu rencana penjualan nih, kita oke, dengan resource yang ada sekarang, misalnya kita punya 100 juta, kita mau rencana penjualan selama 1 tahun. Nah, setahun itu kita bakal menghasilkan penjualan sebanyak misalnya 2M misalnya kayak gitu. Itu juga harus ada, karena di situ nanti akan muncul berapa, ketika kita tahu ada periodenya, di situ langsung turunannya adalah mulai tuh berapa per bulan yang kita harus kejar, target penjualan per toko, per partner, per e-commerce gitu. Itu ada itu. Jadi di situ. Jadi kita harus menentukan rencana penjualan ini dan target salesnya per masing-masing channel gitu. Jangan lupa, karena kalau nggak ada ini, biasanya ada beberapa sih yang mereka juga tidak melakukan hal itu. Mereka bikin aja, tapi mereka tidak konsisten untuk melakukan evaluasi misalnya per 3 bulan atau per 6 bulan mengenai sales target ini, rencana penjualan ini gitu. Lalu berikutnya, kalau misalnya ada resource-nya atau misalnya ya pokoknya ketika berikutnya adalah setelah melakukan penjualan, kita harus melakukan campaign. Biasanya kita melakukan campaign gitu, campaign launching gitu, supaya ada gemanya atau ada awareness yang kita bisa buat, dan juga ada attraction bagi konsumen untuk bisa membeli produk kita gitu. Biasanya campaign ID ini kalau di LG kita melakukan strategic partnership dengan, atau kita melakukan partnership dengan perusahaan lain, agensi lain gitu, untuk melakukan ide-ide campaign apa saja. Karena memang kalau di nature dari perusahaan manufaktur, biasanya mereka lebih kurang kreatif gitu. Jadi kita butuh seseorang partner yang lebih kreatif gitu. Lalu marketing plan. Nah, marketing plan juga nanti akan muncul budgetnya gitu. Nah, kita tuh harus stick di budget plan itu. Di sini dibutuhkan marketing plan dan budget plan gitu. Karena kalau misalnya kita ada kelebihan dari budget, maka nanti akan merusak merusak strategi secara keseluruhan. Lalu toolsnya apa? Toolsnya ada master plan calendar template. Jadi kita bikin master plan calendar selama 1 tahun. Misalnya nanti kita akan melakukan aktivitas per activity-nya apa aja, PIC-nya siapa, KPI-nya apa, habis itu target date-nya gimana, habis itu nanti direndengkan nanti sampai 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, tergantung dari strategi kita. Lalu ada marketing execution plan juga sama, termasuk dalamnya. Lalu juga ada cost per activity template. Jadi nanti kita harus buat per activity. Jadi kan tadi kan secara general kalender secara general, to-do list dan lain-lain dengan target date. Nah, sekarang kita harus buat per activity. Misalnya activity-nya adalah ada namanya pre-launching, pre-order atau pre-launching lah. Pre-launching itu kita melakukan consumer trial gitu. Itu kita bikin satu template sendiri cost per activity trial itu. Karena budgetnya beda-beda tuh, dan revenue yang didapat juga berbeda-beda per activity. Habis itu misalnya ada offline launching. Berapa cost-nya per offline launching itu? Apa KPI-nya dari activity itu gitu. Nah, itu kita melakukan, kita buat template-nya. Toolsnya adalah template itu, cost per activity. Output-nya apa? Output-nya adalah rencana penjualan per periode, per channel, operator. Kalau di LG itu kita juga melakukan rencana penjualan per operator. Itu ada per toko juga. Lalu ada output-nya adalah marketing plan dan juga to-do list gitu. Secara detail to-do list. Nah, terakhir ini adalah yang paling penting juga, yang kadang terlupakan oleh para pengusaha muslim gitu, adalah strategic partnership gitu. Nah, di LG itu kita harus udah lama kita harus melakukan strategic partnership. Karena apa? Karena kita tidak bisa melakukan ini sendiri. Kita harus ada partnership dengan partner kita gitu. Sedangkan ini kalau yang saya temukan di lapangan sekarang gitu, para pengusaha muslim itu ketika mereka meluncurkan satu produk itu jarang yang membuat satu partnership strategik gitu, strategic partnership gitu, jarang banget gitu. Jadi mereka melakukannya ya sendiri gitu, kebanyakan ya, nggak semuanya.
Nah, jadi ini penting banget karena apa? Karena kita bisa kita ungkit, kita ada pengungkitnya gitu. Kalau kemampuan resource kita adalah segini, kita dengan adanya strategi partnership nanti kita bisa setidaknya nambah 10%, 20%, 30%, even though itu dalam sisi knowledge atau efektivitas atau efisiensi ataupun dari sisi awareness, jumlah awareness misalnya atau jumlah penetrasi market gitu. Itu sebenarnya ini adalah penting dan jangan sampai ini terlupakan bagi teman-teman Bapak Ibu, teman-teman pengusaha muslim gitu. Jangan sampai lupa ini strategic partnership gitu. Nah, strategic partnership ini caranya gimana? Tuduhnya apa? Kita harus identifikasi partner kita siapa nih yang bisa kita ajak join, kita bikin partner bareng, terus kita sama-sama kita grow together gitu. Siapa nih kita partner kita nih? Nah, misalnya kalau LG kita biasanya berpartner sama telco, misalnya waktu itu kita berpartner sama Telkomsel gitu. Telkomsel kita mau launching G3 nih, kita ekspektasi bakal ada billboard, ada nanti kita awareness-nya bakal segini, penjualan segini, mau nggak kita bikin strategic partnership? Apa gimana win-win solution-nya gimana? Ayo udah kita sama-sama put masing-masing iklan di billboard. Kalau Telkomsel punya billboard di Gatot Subroto Jakarta misalnya, nah LG punya di bandara gitu. Ya udah kita batal aja. Nah, tanggal segini sampai tanggal segini sampai tanggal segini kita bakal munculin iklan Telkomsel di situ. Tanggal segini, tanggal segini nanti iklannya LG. Nah, kayak gitu. Itulah win-win solution strategic partnership. Gitu. Karena Telkomsel juga mengeluarkan satu kartu baru gitu. Jadi kita sama-sama dapetin awareness-nya, sama-sama dapetin hype-nya gitu. Itu. Jadi kita harus identify, tapi harus sesuai dengan strategi kita ya. Strategi kita itu kayak gimana. Lalu kemudian kita harus menjelaskan tentunya kan setelah kita identifikasi, kita jelaskan kita meeting kepada mereka, gini produk kita tuh kayak gini, service kita gini, kenapa dengan adanya partnership kita tuh kita bakal jadi win-win solution, kenapa loh gitu. Dan ini hanya bisa kalau kita win-win solution. Kalau salah satunya yang win itu kayaknya nggak akan bisa gitu. Ini harus benar-benar win-win solution. Lalu setelah itu semua yang harus kita lakukan adalah kita bersama-sama dengan tim mereka, kita lakukan kegiatan, kita plan. Misalnya tadi kalau untuk billboard kita taruh di sini tanggal segini gitu. Atau misalnya nanti ada campaign, aku ada campaign di Instagram. Instagram mau ada campaign 10 Oktober misalnya. Campaignnya adalah nanti kalau campaign ini mau dong hadiahnya adalah produk kamu, boleh nggak? Ya udah kita barter gitu misalnya. Kayak gitu-gitu. Itu saling bertukar campaign, saling bertukar barter tentang promosi itu sangat efektif gitu. Nah, itu lalu berikutnya adalah toolsnya ya ada partner analisis, habis itu strategic partnership proposal. Tentunya kita harus bikin proposal ya. Lalu ada campaign plan, nanti kita bersama-sama campaign plan kita bikin dengan partner kita. Nah, outputnya adalah partner proposal sama partner rencana kampanye pemasaran. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh. Jadi inilah contoh yang dimaksud dengan SWOT analysis. Jadi saya dapat ini dari Bank Indonesia. Jadi ini adalah market remittance gitu. Jadi kita pengen tahu sebenarnya SWOT kalau kita mau transfer ke Cina itu sebenarnya berapa sih total size-nya? Kalau kita dapetin 0,001%, kita bisa dapat berapa sih kayak gitu. Ini kita bisa ketahuan kan? Gitu, berapa total size dari uang yang ada perputaran uang di masing-masing negara itu gitu. Terus berikutnya nih contoh lagi adalah ini SWOT analysis juga dan ini juga sama. Jadi di sini kita lihat market dynamic per negara gitu untuk remittance. Nah, apa namanya yang kita tools yang saya gunakan ini adalah sebenarnya kita pengen tahu berapa besar revenue yang perputaran uang yang ada di situ gitu. Jadi nanti kita bisa pilih kita mau main di field yang mana nih. Gitu. Apakah kita mau main remittance di India atau remittance itu transfer uang. Apakah kita mau di India? Di India lumayan besar loh. Gitu. Lihat bulutnya besar kan gitu, paling besar di India. Tapi tiket size-nya lumayan kecil, satu orang transfernya itu cuma misalnya 10.000 misalnya kayak gitu, cuma kecil banget. Tapi kalau kita main di Amerika, tiket size-nya besar, itu orang transfernya gede-gede ke situ gitu. Nanti kita tinggal bisa milih nih mau yang mana nih. Nah, abis itu yang sumbu Y-nya itu adalah growth rate.
selama per tahun itu pertumbuhannya berapa, yang paling tinggi yang mana ya, yang potensial akan bertumbuh besar tuh mana ya gitu. Oh, ada Taiwan nih, Taiwan bagus juga nih, gede, apa namanya, bulatannya besar, maksudnya banyak penjualan di situ, banyak transfer yang kita bisa monetize, atau Philippines kayak gitu. Nah, ini jadi dengan dipetakan seperti ini tuh kita bisa dapat mudah untuk bisa menyusun strategi, apa namanya, strategi di mana kita akan menjual produk kita atau playing field kita tuh di mana gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh deh market data. Ini yang tadi kan ini kita bisa dapetin datanya di Bank Indonesia. Kalau ini kita bisa dapetin datanya di Shopee gitu misalnya. Kita bagi misalnya per brand. Ada Scarlett, ada semakin besar bulatannya ini semakin apa namanya, semakin besar kuantitinya mereka jualan gitu. Nah, di sini ada kita bisa breakdown juga Instagramnya ada berapa, Shopee-nya ada berapa, sales quantity-nya ada berapa, produk lainnya ada berapa, maksudnya berapa jenis produk yang mereka punya, tagline-nya apa. Nah, kita harus buat kayak gini nih. Jadi kita bisa tahu di mana nanti kita akan melakukan apa namanya, penjualan kita tuh di area mana gitu. Dan itu akan menentukan siapa kompetitor kita, apa key value proposition mereka gitu. Nah, berikutnya ini adalah competitive landscape. Nah, ini kita bandingkan service. Kalau ini aku buat untuk yang jasa ya, service comparison, remittance itu, apa namanya, transfer uang. Jadi untuk yang B2B itu Big Flip. Oh, nah ini kita buat nih overview. Pertama ada yang kita buat, ada yang pertama ini overview of brand positioning. Gitu. Jadi overview-nya gimana nih brand positioning mereka? Oh, mereka lebih, kalau Big Flip, oh transfer antar bank gratis gitu. Mereka positioningnya di situ. Transfer antar bank gratis. Kalau oh iya, misal memudahkan transaksi keuangan bisnis. Oh, mereka lebih ke bisnis nih. Positioning mereka lebih ke bisnis. Kalau Alex, oh kalau bayar internasional itu lebih hemat untuk bisnis. Oh, ternyata kalau oh iya gitu, itu untuk nggak dikhususkan untuk internasional, tapi kalau Walex itu untuk internasional. Udah sampai jam 9 ya. Lalu dan terus-terusnya ya. Habis itu ada target audiensnya. Kita bisa memetakan target audiens mereka dengan apa? Dengan kita melihat tampilan dari website mereka, gaya copywriting mereka itu. Lalu kadang mereka juga apa namanya tuh ya, merefer ke suatu orang gitu. Grup ini, ayo dong join Walex, misalnya mereka campaign di situ gitu. Ada karakteristik ininya. Kita bisa melihat lah karakteristik dari target audiens mereka gitu. Nah, berikutnya ini juga service comparison. Jadi tadi kan adalah brand overview ya. Kalau yang ini adalah fitur-fitur apa aja yang mereka punya dan apa yang nggak punya. Misalnya domestic transfer, Big Fit punya. Oh, yang Walex nggak punya karena memang khusus di internasional, kayak gitu. Habis itu kalau international transfer ada outward itu kita outgoing. Habis itu ada both way, bisa outgoing sama bisa outgoing sama incoming. Kayak gitu. Nah, ini kita petakan masing-masing. Ini perlu ketelatenan memang. Satu-satu kita petakan sehingga dengan adanya peta ini kita tuh lebih mudah untuk bisa membuat satu key value proposition atau key winning point gitu. Winning point kita tuh apa sih gitu. Misalnya kayak gitu. Kayak misalnya ini, kalau misalnya oh mereka nggak punya bank account, bisa transfer loh tanpa adanya bank account, siapa? Wise. Berarti nanti di campaign-nya mereka semuanya akan muncul bisa transfer tanpa bank account, tanpa punya bank account, tanpa punya bank account. Nah, itu semua di semua touch channel-nya pasti mereka akan melakukan itu karena itu salah satu key winning point mereka gitu. Tanpa bank account pun mereka bisa transfer uang gitu. Nah, misalnya contohnya itu. Ini jadi fitur-fiturnya kita breakdown semua. Lalu berikutnya harganya. Nah, ini juga perlu ketelatenan, kita cek satu-satu harganya. Berapa harganya untuk koridor, kalau misalnya koridor Singapura itu segini, satu-satu kita cobain. Yang merah itu adalah yang highest, yang paling tinggi harganya. Gitu. Misalnya kalau di top remit kita lihat, oh ke Singapura top remit paling murah nih gitu. Mereka banyak yang paling murah. Oh udah kita kampanye ke Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina sama Jepang. Kita akan campaign di situ, kita bilang bahwa dengan pakai top remit kita kalian pasti akan lebih murah transfer gitu. Gitu. Itu salah satu price comparison. Nah, cukup sampai segitu dari saya. Sekarang adalah waktunya question and answer, pertanyaan dan jawaban. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada apapun yang menyinggung perasaan teman-teman Bapak-Bapak Ibu sekalian.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jazakallah khair Pak Dias atas materinya ya. Jadi silakan ya teman-teman yang hadir bisa langsung bertanya ya. Boleh ketik di chat atau bisa open mic ya bagi yang ikhwan atau laki-laki bisa dengan video, bagi yang akhwat atau perempuan bisa mic-nya saja ya tanpa video atau ketik di chat. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Mungkin slide-nya bisa di-answer Pak Dias. Apa? Oh, oke. Stop. Stop share ya. Masya Allah. Baik. Ditunggu pertanyaannya. Kalau nggak ada saya yang nanya. Sengaja padahal loh ini aku cepetin supaya banyak pertanyaan loh ini. Oh, ini ada nih. Oke, ini Masya ada Allah. pertanyaan. Insyaallah dari Bu Ratna Nur Aisyah. Nur Aisyah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kebetulan saya bisnis F&B. Food and Oh, beverage Masya ya. Allah. Bakso Acirindu. Oh, ini Mbak Ratna. Ya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya, Mbak Ratna. Ini ada Bu Anissa F. Amara. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk strategic partnership, apa ada pakemnya ya? Harus dengan perusahaan yang size-nya sejenis atau lebih besar dari perusahaan kita? Pak Dias. Langsung jawab ya nih ya. Ya, silakan Pak. Nah, sebenarnya kalau perusahaan besar atau kecil itu tergantung. Kalau misalnya ada perusahaan besar, let's say ini Bu Anissa ya, Bu Anissa produknya apa misalnya? Let's say misalnya ada perusahaan besar, dia bentuknya ada aplikasi yang misalnya aplikasi reseller. Dia perusahaannya besar gitu kan, perusahaan besar. Nah, aplikasi reseller ini misalnya dia punya satu aplikasi yang mengumpulkan para reseller di situ. Jadi mereka punya basis reseller dan mereka lagi mau penetrasi ke market, ya kan? Walaupun dia perusahaan besar, tapi karena mereka lagi tujuannya adalah ingin penetrasi ke market bareng-bareng sama-sama, jadi mereka butuh juga barang atau butuh produk yang bisa membawa traffic ke aplikasi tersebut, gitu. Jadi biasanya kalau misalnya memang produknya Ibu misalnya produk Aci tadi ya, bakso Aci Rindu. Ini kalau F&B ya. Kalau misalnya produknya adalah produk yang ada resellernya misalnya. Nah, itu kita bisa kerjasama sama mereka bikin partnership. Ya udah Pak, misalnya nanti saya taruh iklannya di aplikasi Bapak ya, di aplikasi Bapak saya pasang iklan di apps-nya, iklan produk saya gitu. Nanti saya juga pasang iklan, suruh masuk ke aplikasi Bapak gitu. Jadi intinya adalah walaupun dia perusahaan besar atau perusahaan kecil, tapi kalau tujuannya sama, pakemnya itu, kalau misalnya memang tujuannya sama gitu, dan sama-sama menguntungkan, bisa sama-sama membuat traffic yang sama, misalnya lagi membutuhkan awareness gitu, misalnya lagi membutuhkan traffic, membutuhkan penjualan. Nah, itu ada kesempatan besar untuk bisa melakukan partnership. Gitu. Produknya personal care, Produknya sabun. personal care, sabun dan body lotion. Nah, personal care ini punya reseller kan ya? Punya Bu Anissa? Resellernya ada? Oh, belum ya. Nah. Ya, Belum. kalau belum berarti misalnya ya kita, nah kalau belum itu, nah pas nih, Ibu bisa kerjasama sama aplikasi yang ada resellernya itu. Jadi sekalian itu nambah revenue stream di situ. Gitu ada. Jadi Ibu nanti kalau misalnya ngecek di aplikasi reseller gitu ya. Nah, nanti di situ ada sebuah aplikasi yang dia memang isinya adalah reseller gitu.
Nah, Ibu bisa tuh minta ketemuan meeting, Pak, nih saya mau join gimana? Apakah saya bisa dikasih tempat slot untuk bisa iklan? Gimana? Nah, itu bisa tuh asal kita ketemu dulu dan kita sampaikan produk kita apa dan tujuan kita apa gitu. Oke, apa sudah terjawab, Bu Anissa? Mungkin boleh ditanggapi. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya, ini saya bacakan pertanyaan dari Bu Ratna tadi ya, Mbak Ratna tadi. Yang bakso Aci Rindu kan belum nulis pertanyaan. Kebetulan saya memiliki 4 cabang. Satu cabangnya mau diubah jadi brand seblak. Penentuan nama yang baik mudah diingat khususnya di kalangan generasi sekarang harus seperti apa ya? Kemudian apakah keputusan saya mengubah satu cabang menjadi brand seblak atau lebih baik buka cabang baru dengan branding seblak yang baru kembali? Kebetulan saya Mana memiliki maksudnya 4 itu? cabang. Satu cabangnya mau diubah jadi brand seblak. Oh ya, jadi punya 4 cabang. Hmm. Satu cabangnya, tadi yang Aci ya Bu ya Ratna ya? Ya, Ya, satu cabangnya mau diubah jadi brand seblak. Oke, penentuan nama yang baik mudah diingat khususnya di kalangan generasi sekarang. Harus seperti apa ya? Nah, penemuan kita jawab dulu. Kalau penentuan nama itu biasanya sesuai dengan biasanya harus ada reason di belakangnya. Jadi ada emotional attachment. Emotional attachment itu apa ya Pak Ido ya? Ada keterikatan emosional gitu loh. ya. Ada keterikatan emosionalnya. Kenapa kita bikin nama ini gitu. Dan nggak hanya itu, tapi kita juga harus buat namanya itu yang eh, yang unik atau yang bisa merepresentasikan value dari sebelaknya Ibu. Bedanya apa sih gitu? Nah, kalau mungkin bisa mulai dari situ deh. Jadi cari nama yang sesuai seperti yang aku tadi bilang gitu. Lalu habis itu apa lagi tadi katanya? Kemudian Hmm, apakah keputusan saya mengubah satu cabang menjadi ubah di brand seblak atau lebih baik buka cabang baru dengan branding seblak yang baru kembali? Mana maksudnya wah ini? ini harus dianalisa Bu. Jadi eh, kemudian apakah keputusan saya mengubah satu cabang menjadi brand seblak? Jadi asalnya Aci diubah jadi seblak misalnya. Hmm. Atau lebih baik buka cabang baru. Nah, itu tergantung analisa dari market di situ. Apakah Ibu udah ada, maksudnya cabang Ibu itu apakah penjualannya bagus atau enggak? Kenapa mesti diubah gitu loh? Itu mesti mesti dianalisa Bu tadi. Hmm. Dan tergantung juga dengan resource-nya sih sebenarnya. Kalau misalnya kita align sama resource-nya, apakah Ibu punya resource yang cukup untuk bisa membuka cabang baru dengan branding seblak yang baru? Karena itu membuat branding seblak baru itu butuh resource. Contohnya resource-nya adalah resource uang, resource habis itu tenaga, pikiran untuk bisa cari nama baru, misalnya habis itu cek apakah kita mau buka di tempat tertentu itu sudah ada apa survei lokasi kayak gitu-gitu. Itu perlu Ibu pikirkan juga gitu. Ya, terjawab nggak, Bu Ratna? Mbak Ratna? Oh iya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ini lanjut ya. Dari ini akunnya nggak ada namanya nih. Samsung. Pak Samsul. Pak Ini Babun. Pak Samsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya usaha kedai kopi Kugi Coffee. Dan saya buat kedai kopi dengan harga di bawah menengah dan kualitas menengah. Adakah saran untuk menaikkan penjualan dengan saya berjualan di lokasi perkampungan dan GoFood? Waalaikumsalam. Berjualan di lokasi perkampungan dan GoFood. Dengan Nggak saya nyambung. berjualan. Maksudnya sarannya, ini udah berapa lama kopinya ya? Perlu dicek juga Pak. Boleh buka Pak, mic-nya Pak, Pak Samsung apa Bu Samsung? Namanya siapa eh, ya? Pak SS.
Pak Gungki Kopi, Bu Kopi. Kita diskusi yuk. Wah, Pak Erik, silakan Pak Erik. Tafadhol. Boleh dibuka mic-nya biar diskusinya lebih cepat. Saya sudah berjalan udah mau 2 tahun. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Gimana? Ya, pertanyaan tadi apa? Bagaimana saya tulis lagi nih. Oh, ini ya, Untuk menaikkan kopi ya. penjualan. Kalau menaikkan penjualan itu pertama kita harus invite secara ini ya, kalau kita simplify gitu ya jawabannya gitu ya, kita simplify. Bagaimana cara kita menaikkan penjualan? Berarti kita harus menaikkan traffic ke kopinya Bapak gitu kan, intinya kayak gitu. Gimana caranya kita menaikkan traffic ke apa namanya, ke kedai kopinya Kopi Kogi ini gitu. Yang pertama kita melakukan sales promotion gitu. Contohnya yang biasa saya pernah melakukan itu adalah misalnya let's say Bapak melakukan buy one get one gitu. Tapi jadi hanya untuk misalnya target penjualan Bapak sehari berapa? Let's say misalnya 10 gitu. Ya udah berarti hanya untuk 2 orang atau 3 orang pertama atau misalnya berapa gitu. Buy one get one. Itu nanti bakal mengundang traffic tuh ke tempatnya Bapak gitu. Biasanya gitu dengan cara melakukan sales promotion untuk mengundang traffic. Jadi make sense-nya adalah kalau kita kurang penjualan berarti nggak ada traffic yang masuk ke kopi kita kan. Nah, untuk bisa mengundang traffic itu adalah salah satunya ada dengan cara sales promotion, buy one get one. Atau misalnya kalau di sebelahnya ada ini nggak ada, atau kayak misalnya Starbucks misalnya paket breakfast gitu, paket breakfast. Kalau bisa beli kopi dan breakfast, harganya bisa lebih murah gitu. Bisa dibatasi, misalnya hanya untuk 5 orang pengunjung pertama, misalnya kayak gitu. Lalu kita sebarkan bisa pakai flyer, atau bisa, kalau dulu saya menggunakan namanya location based advertising dari Telkomsel. Ini saya ngiklanin Telkomsel lagi ya. Jadi jadi dulu saya pernah juga menjadi merchant acquisition gitu kan di perusahaan akses mobile, dan tujuan kami itu adalah dengan menggunakan, jadi kita adalah official partnership dari Telkomsel pada saat itu ya, sekarang udah enggak, untuk resellernya untuk menjual LBA, nah location based advertising. Nah, location based advertising itu intinya adalah ketika ada orang pelanggan Telkomsel dalam radius, kita bisa atur sih, tapi paling paling efektif sebenarnya kurang dari 1 kilometer, paling efektif gitu kalau yang pernah saya lakukan. Itu nanti kita masukkan, kita berikan SMS, isinya adalah buy one get one kopi misalnya kayak gitu. Itu satu cara yang bisa mengundang traffic. Atau misalnya dengan cara konvensional sebarin flyer, tapi flyer memang sekarang udah ini ya, udah memang udah apa, jarang dilakukan. Atau juga bisa dengan cara meta ads, melakukan Facebook apa, meta ya, meta, iklan di meta untuk kategori daerah yang radiusnya sekitar di bawah 1 kilometer gitu, iklan di situ. Budgetnya Oke. juga bisa bertahap gitu. Misalnya let's say cuma 500.000 dulu, nanti kalau misalnya efektif ganti lagi, jadi misalnya tambahin lagi kayak gitu. Gitu Pak SS. Semoga bisa Pak Erik, membantu. mana? Pak Dias. Oh, Pak Arif, maaf, Afwan, Pak Pak Erik, Arif. Erik. Oh, sorry. Pak Arik. Maaf, Erik, Pak ya. Arik. Afwan, Pak Arik, Insya Oke, Allah. untuk promosi Kalau sudah coach, dan untuk broadcast SMS belum bisa bantu untuk linknya. nanti bisa di googling aja namanya Telkomsel My Ads, My ADS, itu di googling, di situ bisa langsung pembelian lewat website. Aku kok jadi iklan Telkomsel ya ini? Wow. Oh, pantas saya sering enggak. Tapi Pak nggak apa-apa, Aryadi untuk dapat bantu, nih. Sering untuk dapat dulu. bantu, Pak Erik ya udah, nggak apa-apa lah. Oke. Saya bukan orang Telkomsel ya Pak, mohon ini disclaimer dulu. Namanya LBA ya Pak, Location Based Advertising. Pak Ahmad Aryadi sering dapat katanya Pak Dias. Siapa?
Pak Ahmad Aryadi sering dapat katanya. Oh, pantas saya sering dapat Oh, itu. iya itu ya, betul. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Ya, ini teman-teman kita udah jam 9 ya. Izin kalau memang berkenan kita lanjut ke Pak Fatahillah ini raise hand. Kalau teman-teman setuju kita lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Bismillah. Baik. Silakan Pak Fatahillah. Pertanyaannya. Boleh buka mic, video boleh. Halo Pak Fatahillah. Iya. Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia saja clear, Pak? Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Clear. Alhamdulillah. Ini Pak Dias, Yap. jazakallahu khairan atas Wah, iya. presentasinya. Ini terkait strategic partnership. Tadi kan dikatakan ada tips win-win solution ya. Cuman kan problematikanya kalau UKM untuk apa namanya kita melakukan partnership itu kan kita berharapnya bisa lifting produk kita kan. Nah, kira-kira ada nggak tips untuk positioning kita agar betul-betul win untuk UKM gitu? Karena kita Positioning terhadap siapa? ya, terhadap si partnershipnya, si partnernya yang akan kita Oh ajak. iya, oke. Karena kan itu kan secara ini kan basic dia pasti lebih besar dari UKM itu kan. Kadang kita minder gitu. Oh iya benar. Nah, Biasanya begitu secara general psikologis ya. Secara ya. Ya, secara psikologis ya, betul. Betul. Oke, saya coba jawab ya. Manggilnya siapa ya ini? Fatah. Siapa? Pak Fatah saja. saya coba. Siap. Nah, sebenarnya nggak harus sama yang lebih besar gitu. Kita bisa juga dengan yang sesama. Misalnya contohnya di sebelah kita, ini kita jualan kopi. Sebelah kita ada jualan roti misalnya. Nah, kita ajakkan aja partnership sama yang roti itu gitu. Kita bikin marketing campaign bareng-bareng yuk gitu. Kita undang traffic kalau misalnya satu location geografis ya misalnya. Itu misalnya ini kan sama-sama tuh, sebelahan ya kan misalnya. Nah, kita bisa ajak mereka, kita bikin marketing campaign bareng-bareng yuk. Kita budgetnya misalnya 2 juta. Kamu 1 juta, saya 1 juta. Nanti iklannya berdua dengan apa namanya, bisa dapetin misalnya contohnya beli roti bisa dapetin diskon 20% ke kopi sebelahnya, itu kopi Kugi misalnya kayak gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Asal memang kita harus kita bikin ini dulu apa namanya pendekatan dulu ya, memang kayak gitu kan pendekatan, kita identifikasi dulu nih apakah produk mereka ini atau produk yang akan kita ajak kerjasama ini itu juga cocok sama produk kita. Maksudnya bisa saling, kayak bisa roti sama kopi kan bisa saling mengisi ya gitu. Kalau misalnya kopi sama sabun kan susah. Tapi misalnya kalau jualan sabun dapat kopi masih bisa. Misalnya kayak gitu. Misalnya saya tadi kan ada Bu Anissa jualan sabun ya. Jualan sabun. Oh, nanti jualan sabun bisa dapat free coffee gitu karena mereka misalnya satu lokasi tempatnya gitu. Itu bisa, atau enggak misalnya sama-sama satu visi atau satu misi gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi nggak harus yang lebih besar. Contohnya kayak LG sama Telkomsel. LG kan lebih kecil daripada Telkomsel. Ya kan, LG Mobile. Telkomsel besar banget kan. Cuman pada saat itu kita punya tujuan yang sama. Apa tujuannya? Kita punya produk sama produk baru yang kita butuh sama-sama awareness untuk produk baru itu gitu. Nah, jadi bisa combine gitu. Bisa menjelaskan nggak? Baik, Gitu. baik, Pak. Siap. Cukup. Siap, Terima kasih, Pak Dias. Siap. Wa iya, barakallahu fiik. Barakallah. Dari Bu Ratna lagi nih, Pak Dias. Bu Ratna, Masya Allah. Ya, siap. Pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya. Baik, saya bacakan ya. Pak, mau tanya lagi untuk penguatan perencanaan launching produk yang paling utama agar saat eksekusi launching produk kita tidak goyah di tengah jalan apa ya? Karena saya sering ketika launching produk di tengah jalan ada titik jenuh karena awal masih sepi jadi kurang bersemangat. Akhirnya produk yang kita jual tidak berjalan lama. Jadi eksekusinya sering sulit untuk diterapkan dari apa yang kita rencanakan. Nah, benar nih. Ini satu kondisi klasik yang sering terjadi, Bu Ratna, benar. Jadi
apa namanya, setelah sekian lama tuh kecapean gitu karena belum ada traffic yang datang gitu kan ya. Maksudnya kalau misalnya kita launching produk tuh seharusnya kan kita punya stamina. Maksudnya stamina itu dalam hal kita punya resource itu untuk bisa jalan. Misalnya kita plan, oh selama setahun kita bisa berharap revenue segini ya, atau penjualan segini gitu kan. Nah kadang-kadang itu ketika udah setahun penjualan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan kan gitu ya. Nah jadi penguatannya sebenarnya benar penguatan di perencanaan. Nanti mungkin Bu Ratna bisa menggunakan tadi apa namanya metode yang apa framework tadi itu loh. Mungkin bisa diulang dari apa namanya baik lagi nih. Sebenarnya kalau misalnya penjualannya misalnya belum sesuai dengan yang diharapkan, apa alasannya gitu? Apakah targetnya memang sudah sesuai atau belum? Misalnya target audiensnya itu benar atau enggak? Atau harganya mungkin Ibu Ratna udah pernah coba cek belum? Eh, Kenapa masih sepi gitu? Nah, itu dicek kenapa masih sepi. Nah, nanti misalnya let's say misalnya sudah dicek, oh ternyata harganya misal untuk daerah-daerah tersebut itu ternyata kemahalan. Nah, berarti kita harus bikin namanya strategi kita bilang pivoting lah gitu, mengubah strategi kita gitu. Jadi memang Bu Ratna, produk launching itu tadi saya sudah sempat utarakan, produk launching itu hanya di awal Bu Ratna gitu. Jadi sebenarnya the real situation-nya itu adalah setelah produk launching. Jadi makanya di framework yang tadi aku bilang, setelah produk launching itu harus ada namanya evaluasi atau namanya kalau saya bilangnya ini apa namanya product market fit, kesesuaian produk dengan market yang kita tuju gitu. Jadi kadang kita di awal kita bikin rencana dengan asumsi kan, hipotesis gitu. Oke, saya punya produk jamu misalnya untuk pasarnya millennials misalnya kayak gitu. Saya mau bikin produk jamu dengan pasar millennials karena pasar millennials itu ternyata belum banyak minum jamu misalnya ada peluang di situ. Dan saya misalnya kayak gitu. Nah, tapi along the way ternyata memang butuh sosialisasi lebih untuk menjual produk jamu ke kalangan millennials karena kata jamu itu apa namanya tervisualisasi dengan kata pahit atau nggak enak gitu kan ya misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya kita harus pivot gitu. Kita harus cari strategi lain gitu. Kalau kita dengan cara apa setelah kita menganalisa apa yang terjadi sebenarnya apa namanya root cause atau akar permasalahan kenapa produk kita itu nggak laku selama atau tidak sesuai yang diharapkan seperti perencanaan kita sebelumnya. Jadi memang Bu Ratna, jadi ketika kita mau launching produk itu kita harus siapin resource kita baik mental, tenaga, pikiran kita untuk setelah produk launchingnya Bu Ratna gitu jadi apa namanya di tahap awal kalau ada seseorang yang pernah bilang perencanaan itu adalah 15% dari total 100% dan eksekusinya dan setelahnya itu adalah sisanya itu 85% gitu kayak gitu jadi memang begitu Bu Ratna jadi mungkin Bu Ratna bisa kalau misalnya memang pertanyaannya adalah apa namanya gimana caranya penguatan perencanaan launching produk gitu kan karena supaya memang supaya tidak nggak goyah gitu ketika misalnya penjualannya sepi itu memang kita dari pertama kita analisa dengan baik kita rencanakan dengan baik kita budgeting kita bikin P&L dan kita bikin mindset pola pikir bahwa ini setelah launching itu belum selesai. Perjalanan tuh masih jauh. Jadi bisa bilang kita kalau misalnya kita mau nyiapin resource itu, let's say misalnya 3 tahun itu adalah standar lah. Standar 3 tahun. Nah setelah 3 tahun kalau memang bisa belum setelah setahun kita review. Oh ternyata penjualannya belum bagus. Kita target audiensnya. Target audiensnya kita ubah misalnya tadi kan misalnya ke kalangan anak-anak yang lebih muda. Ternyata nggak cocok. Anak-anak muda nggak suka kita ganti yang lebih tua misalnya ternyata nggak suka juga udah selama 3 tahun nggak ada penjualan juga nah berarti itu tandanya kita harus pivot kita harus mengubah keputusannya apakah kita menutup atau kita menjual produk lain yang diminati di lingkungan ibu tadi gitu jadi memang itu produk launching itu maraton Bu jadi lebih kita memang harus siapin mental di awal dan resource juga di awal. Oke. Dan satu lagi Pak Ido. Nah, ini adalah dan kalau
ini adalah gunanya strategic partnership gitu. Bu Ratna kalau misalnya memang butuh bantuan, let's say butuh bantuan mengenai gimana cara plan marketing, itu bisa kontak Pak Ido nanti. Nanti kita bisa bantu gitu kan. Gitu. Misalnya kayak gitu misalnya. Karena Udah consulting. kadang apa? Ya, ya udah consulting aja. Iya, ya jadi kan kan kontak Pak Ido kan gitu. Nah, ini sekalian aja ya, maksudnya kita jualan juga ya. Tapi memang gitu, emang kenyataannya gitu. Saya pernah berdiskusi sama teman pengusaha di Bandung. Nah, beliau cerita gitu. Oh iya ya, katanya. Ternyata tuh dia tuh menganggap karena dia dari finance gitu. Dia tahu nih kalau keuangan kayak gini, oh selama segini tahun oke, kita bisa lah gitu. Oh, marketing gampang lah katanya kayak gitu kan. Ini kata testimoni dia, marketing gampang. Ternyata along the way nggak bisa gitu. Akhirnya dia apa? Awalnya dia pengen ngerjain sendiri tahun pertama. Akhirnya dia akhirnya melakukan apa hire consultant di tahun yang ya mungkin tahun kedua lah ya, sekitar tahun kedua. Ya kan sama aja berarti budgetnya keluar kan. Malah kata dia itu dia kehilangan waktu setahun gitu loh, kehabisan waktu. Dan mereka kehabisan tenaga. Kenapa? Karena mereka mikirin gimana caranya dan nggak ada yang bantuin gitu. Nggak ada yang bantu gimana caranya bisa supaya ini ya dan masing-masing itu memang kebetulan mereka qadarullah memang sibuk gitu jadi kayak gitu jadi memang strategic partnership itu memang diperlukan juga di sini gitu. Siap. Semoga bisa menjawab Bu Mbak Ratna ya. Terus ini ada pertanyaan dari Mas Fikri ya, ini yang saya bacakan ya, karena ada pertanyaan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak untuk ilmunya. Izin bolehkah framework yang tadi di-share PPT-nya Pak Proko? Ya, ini saya jawab ya, Afwan Pak Fikri, memang untuk framework itu tidak bisa kita share ya, karena menjadi fasilitas workshop ya dari produk marketing. Sehingga untuk membedakan fasilitas yang diberikan, maka dengan berat hati kami belum bisa share. Ya. Kemudian saya ada ketik ya, saya akan berikan review ya pada kami Jada Consulting untuk perbaikan webinar ke depan. Ya, silakan boleh minta bantuannya ya. Bapak Ibu yang belum review bisa diklik itu link yang saya berikan di chat, di kolom chat ada, sehingga nanti ke depan kita ada perbaikan ya. Apapun itu nanti kita insya Allah akan menjadikan perbaikan bagi kami. Ya, dari Bu Ratna, Alhamdulillah terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Baik, Pak Fatahillah, ayo ngopi Pak Dias di Bandung. Ya, siap ada di grup nggak nanti kontak-kontak aja di grup kalau saya bantu. Ya, ada di grup beliau ini. Ya siap nanti kita kontak-kontakkan di grup. Baik, Insya Allah. Alhamdulillah ya, sudah 21.13, ya sudah lebih 13 menit. Nah, semoga apa yang kita diskusikan di malam ini bisa bermanfaat, ya terutama pertama dipahami, kemudian bisa diterapkan. Ya, semoga dengan sedikit pembahasan tadi, paling enggak ada bahan untuk hal-hal baru ya, untuk bisa diterapkan di bisnis Bapak Ibu sekalian, supaya bisa scale up dengan sehat. Ya, karena kebanyakan dari bisnis saat ini itu memang lebih mudah untuk scale up, tetapi biasanya dengan cara instan. Ya, dengan cara instan. Sehingga kelemahannya apa? Kelemahannya tidak sustain. Ya, dengan adanya teknologi, sekarang banyak produk itu gampang viral. Ya, tapi kalau fundamentalnya nggak dibangun, ya dengan tadi misalkan produk launching yang baik, perencanaan yang baik, dengan produksi dan seterusnya, dari framework tadi ya, step-step tadi, itu sangat banyak ya kita temukan para pengusaha muslim itu mengalami penurunan omset drastis. Ya, bahkan ada sebuah apa perusahaan kosmetik ya di Jawa Timur itu bercerita 2 tahun lalu omsetnya bisa 1 miliar sebulan. Tapi kalau sekarang turun jadi 30 juta per bulan. Karena dilakukan hal-hal teknis, ya, hal-hal teknis saja, nggak fundamental. Ya, bagaimana biar viral saja, tapi tidak membangun bisnis secara fundamental.
Ya, contoh-contoh perusahaan fundamental misalkan di kosmetik itu seperti Mustika Ratu, Sari Ayu, ya, PT Paragon, Wardah itu perusahaan-perusahaan fundamental. Kita selalu sampaikan beda perusahaan fundamental perusahaan yang membangun fundamental. Lalu cek perusahaan yang membangun fundamental dengan perusahaan yang hanya sekedar viral. Itu akan tampak dari apa? Dari implementasi ilmu ya, implementasi ilmu dari mulai membangun timnya, membangun sistemnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Makasih juga Pak Dias atas semuanya, semoga menjadi pahala di sisi Allah Ta'ala. Antum jazakallahu khair. Dan terima kasih atas Amin. kehadiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak-bapak semuanya. Terima kasih Pak Yudo, Pak Sustio, Pak Alfian, Sama-sama, Pak Pak Firas. Dias. Pak Dias. Jazakumullahu khairan. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.